Bos buzzer, M. Adia Muzaki atau MAM menerima uang ratusan juta untuk menggerakkan buzzer demi menciptakan narasi negatif terhadap penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung yang tengah menangani perkara korupsi. Muzaki disebutkan menerima uang ratusan ini dari tersangka lainnya, yaitu advokat Marcella Santoso atau MS. Jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000, ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar dalam konferensi pers di lobi Gedung Bundar Jampitsus Kejagung, Jakarta, Rabu, 7 Mei 2025. Uang ini diterima oleh Muzaki dalam 2 kali pemberian. Tersangka MAM memperoleh uang sebesar Rp697.500.000 dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF, jelas Qohar. Kemudian, pemberian kedua diserahkan Marcella melalui kurir kantor hukum AALF kepada Muzaki senilai Rp167 juta. Adia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat pemufakatan jahat bersama dengan 3 tersangka lain yang sudah lebih dahulu ditahan oleh penyidik. 3 tersangka lain adalah Marcella Santoso, MS, selaku advokat, Junaedi Saibih, JS, selaku advokat, dan Tian Bahtiar, TB, selaku Direktur Pemberitaan Nonaktif JAK TV. Bahwa terhadap perbuatan MM yang bertujuan merintangi dan atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penanganan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh jajaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, tersangka MM memperoleh uang sebesar Rp697.500.000 dari tersangka MS melalui Indah Kusumawati, yaitu staf di bagian keuangan kantor hukum AALF, dan yang diberikan oleh MS melalui Rizky, yaitu kurir di kantor hukum AALF sebanyak Rp167 juta, sehingga jumlah total uang yang diterima oleh MAM dari MS sebanyak Rp864.500.000. Tindakan yang dilakukan oleh tersangka MAM, tersangka MS, tersangka JS dan tersangka TB bertujuan untuk membentuk opini negatif bagi penyidik dan penuntut umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia serta pimpinan Kejaksaan Agung dalam penanganan perkara aku kepada masyarakat dan mempengaruhi pembuktian perkara di persidangan agar perkara tersebut menjadi gagal atau tidak terbukti. Adapun pasal yang disangkakan kepada MAM yaitu melanggar ketentuan pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tersangka dilakukan penahanan 20 hari ke depan terhitung mulai hari ini berdasarkan surat perintah penahanan nomor 31 tanggal 7 Mei 2025 dan yang bersangkutan ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung. Jangan lupa subscribe ya.